من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua sifat yang apabila kedua sifat ini ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, semua urusannya mengandung nilai kebaikan baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Apabila mendapatkan kesusahan, ia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Di antara kebaikan yang akan didapatkan ketika orang itu bersyukur adalah bahwa Allah akan lebih menambah nikmatnya kepadanya. Sebagaimana yang Allah nyatakan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan di antara kebaikan yang akan didapatkan ketika seseorang itu bersabar atas musibah yang menimpanya adalah bahwa dia akan mendapatkan balasan yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan kedua sifat ini, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengangkat sebuah tema kisah menakjubkan tentang sabar dan syukur. Dan sosok yang akan kita angkat kisahnya adalah seseorang yang bernama Abu Qilabah. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, dan dia adalah salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik. Dan di antara yang mengangkat kisahnya adalah Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Dan di sini saya akan mengambil kisah dari seseorang yang menemani beliau ketika beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, yang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad berkata, pada suatu hari aku berada di wilayah perbatasan di suatu daerah yang ada di negeri Mesir. Dari kejauhan aku melihat ada sebuah tenda
yang kecil dan lusuh. Maka aku penasaran, ingin tahu siapakah yang ada di dalam tenda itu. Maka aku pergi ke sana. Sesampainya di tenda, sebelum masuk ke dalamnya, aku mendengar orang yang ada di dalamnya memanjatkan doa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati anta alayya wa an fadaltani ala katsirin ma khalaqta tafdila. Yang artinya, wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan sesungguhnya Engkau telah memberikan kelebihan banyak kepadaku atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Dalam benak Abdullah, dia berpikir bahwa orang yang ada di dalam tenda itu adalah orang yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia minta izin masuk ke dalamnya, maka yang dilihatnya tidak sama dengan yang dia bayangkan. Yang ia temukan di dalam tenda itu seorang tua dengan kondisi kedua tangan dan kakinya lumpuh, pendengarannya sudah melemah, dan kedua matanya buta. Kemudian Abdullah bertanya kepadanya, wahai saudaraku, apakah Anda paham dengan doa yang Anda panjatkan tadi? Orang itu mengatakan, tentu aku paham maksud daripada doaku itu. Aku bertanya kepada Anda, nikmat dan kelebihan apa yang telah Allah berikan kepadamu dalam kondisi yang seperti itu? Orang itu mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka Allah bisa perintahkan halilintar untuk menyambar diriku, atau Allah perintahkan air untuk menenggelamkan diriku, atau Allah perintahkan api untuk membakar diriku, atau Allah perintahkan bumi untuk menelan diriku, dan itu semuanya tidak Allah lakukan terhadap diriku. Dan satu hal, Allah masih memfungsikan lidahku dengan sebaik-baiknya, sehingga aku masih bisa berbicara dan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh satu jawaban yang tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tadi mengatakan, kebetulan Anda bertemu dengan saya dan saya minta tolong kepada Anda. Kemudian Allah mengatakan, apa yang bisa aku bantu? Kemudian dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku punya seorang anak laki-laki, dan dialah yang selama ini menemani aku dan meladani aku. Dialah yang mengambilkan air untuk aku berwudu. Dialah yang menyuapi makanan dan minuman ketika aku mau makan dan minum. Dan sudah 3 hari aku tidak mendapati anakku itu. Tolong carikan dia sampai ketemu untukku. Maka Abdullah mengatakan, baiklah, akan aku carikan anakmu sampai ketemu. Maka dia keluar dari tenda dan berusaha untuk mencari anak orang yang ada di tenda itu. Setelah cari ke sana dan kemari, akhirnya dia mendapati sebuah gundukan tanah. Di sebelahnya ada jasad seorang anak muda dalam kondisi telah terbujur kaku karena dimangsa oleh binatang buas. Dan dia memastikan inilah anak muda, anak dari orang yang ada di tenda itu. Kemudian Allah bertanya, bagaimana aku mengabarkan kepadanya kalau anaknya telah meninggal dunia, padahal dia sangat membutuhkannya? Kemudian aku teringat dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai macam musibah yang menimpanya, dan itulah yang aku jadikan pembuka untuk memberikan tahu kepadanya bahwa anaknya telah meninggal dunia. Akhirnya aku kembali ke tenda itu, dan sebelum dia bertanya kepadaku apakah aku sudah menemukan anaknya ataukah belum, maka aku bertanya kepadanya, wahai saudaraku,
apakah Anda pernah mendengar kisahnya Nabi Ayub alaihissalam? Dijawab, ya, aku pernah mendengarnya. Tahukah Anda bahwa Nabi Ayub diuji Allah dengan dimusnahkan semua hartanya? Dia mengatakan, ya, aku tahu, dan Nabi Ayub menerimanya dengan penuh kesabaran. Tahukah Anda bahwa Allah mewafatkan 10 anaknya Nabi Ayub? Dia mengatakan, ya, aku tahu, dan dia menerimanya dengan penuh kesabaran. Tahukah Anda bahwa Allah mengujinya dengan penyakit di sekujur tubuhnya? Dia mengatakan, ya, aku tahu, dan Nabi Ayub menerimanya dengan penuh kesabaran. Aku bertanya kepadamu, kira-kira siapakah yang lebih sabar antara dirimu dengan Nabi Ayub? Maka dia mengatakan, tentunya Nabi Ayub lebih sabar daripada diriku. Anda telah banyak bertanya, sekarang saya bertanya kepada Anda, di manakah anakku? Apakah Anda telah menemukannya? Kemudian dengan berat hati Allah mengatakan, ya, aku sudah menemukan anakmu dalam keadaan sudah meninggal dunia, dimangsa oleh binatang buas. Coba perhatikan bagaimana reaksi seorang ayah yang masih membutuhkan anaknya, dan anaknya meninggal dunia dalam keadaan yang tragis. Dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan anakku pada usia muda. Seandainya dia sampai dewasa dan banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan menghukumnya dengan api neraka. Tidak menangis, tidak bersedih, malah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpanya. Kemudian dia menarik nafas panjang-panjang, dan pada saat itulah Allah mencabut nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abdullah bin Muhammad berkata, bagaimana aku harus memandikannya, mengafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya sementara aku sendirian di tempat ini? Tak lama kemudian datanglah 4 orang berkuda yang lewat jalan itu. Kemudian dia bertanya kepadaku, ada apa? Kemudian aku ceritakan dari awal sampai akhir kejadiannya. Kemudian mereka bertanya, siapakah orang yang meninggal dunia itu? Abdullah mengatakan, saya tidak mengenalnya. Bolehkah kami melihat wajahnya? Silahkan. Begitu dilihat wajahnya, ke-4 orang itu menangis dan menciumi wajah daripada Abu Kilabah. Dia katakan, inilah Abu Kilabah, seorang yang ahli ibadah, seorang yang zuhud, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Dan inilah orang yang menolak jabatan menjadi hakim yang akan diberikan oleh khalifah kepadanya, sehingga dia rela melarikan diri dari Basrah ke Mesir karena menolak jabatan hakim dari penguasa, sampai meninggal dalam keadaan yang mengenaskan seperti ini. Akhirnya mereka berlima memandikan jenazahnya, mengkafani dengan kain seadanya, mensolati dan menguburkannya. Setelah selesai, maka ke-4 orang itu berpamitan untuk meneruskan perjalanannya, dan aku pun kembali ke tempat penjagaanku. Pada malam harinya, ketika aku tidur, aku bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah di taman surga yang sangat indah sekali, dengan mengenakan baju yang sangat indah sekali, sambil membacakan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian dikarenakan oleh kesabaran kalian,
Dan alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kemudian dalam mimpinya Abdullah bin Muhammad bertanya, "Wahai Abu Kilabah, mengapa Anda bisa masuk ke dalam surga?" Maka Abu Kilabah mengatakan, "Sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat dan tidak akan bisa didapatkan kecuali hanya oleh orang yang bisa sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah dan dia senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya." Kemudian Abdullah terbangun dari tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah kisah yang menakjubkan tentang sabar dan syukur. Sekarang marilah kita coba buat perbandingan antara diri kita dengan Abu Kilabah. Abu Kilabah kedua tangan dan kakinya lumpuh, kita tidak. Kita bisa menggerakkan kedua tangan kita semau kita, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita kemana saja kita ingin pergi. Abu Kilabah pendengarannya kurang, kita masih bisa mendengar dengan tajamnya. Abu Kilabah kedua matanya buta, kita tidak buta sehingga bisa melihat indahnya dunia ini. Maka seharusnya kita lebih bersyukur daripada Abu Kilabah, karena kita bisa dikatakan lebih banyak mendapatkan nikmatan dari Allah daripadanya. Dan kita harus lebih bersabar karena ujian yang kita terima belum seberat dengan yang diterima oleh Abu Kilabah. Oleh karena itulah, dari kisah yang menakjubkan tentang sabar dan syukur itu, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan bisa mengambil pelajaran ataupun ibrah daripadanya. Yang utama adalah hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apabila Allah berikan kepada kita nikmat, dan hendaknya kita bersabar ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian-ujian daripadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma, ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha li yaumil liqa, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullahal malikad dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha wa 'alat kalimatuka fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a
wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.